Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Alhamdulillah ya, kali ini kita masih bisa berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh IPA ya. Nah, di kesempatan ini kita akan mulai membahas bab yang ke-11, bab terakhir ya, sebelum kita nanti penilaian akhir tahun, tentang cahaya dan alat optik. Karena materinya agak banyak dan perlu pemahamannya lebih teliti, maka bab 11 ini akan Ibu bagi menjadi dua bagian ya. Nah, di bagian pertama ini kita nanti akan membahas tentang sifat-sifat cahaya, kemudian nanti pokoknya semuanya tentang cahayanya ya, sampai nanti ada lensa, ada juga tentang gelombang-gelombang cahaya, ada gelombang cahaya, gelombang inframerah, gelombang radio, dan gelombang yang lainnya itu ternyata termasuk gelombang dengan panjang gelombang yang beda-beda. Jadi masih ada hubungannya dengan bab yang ke-10 ya, getaran, gelombang, dan juga bunyi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Nomor 1, sifat-sifat cahaya. Jadi bab 11 ini sebenarnya sangat erat dengan kehidupan kita gitu ya. Jadi ini nanti akan berhubungan dengan kenapa kok kita bisa melihat kayak gitu, kenapa kok pelangi warnanya kayak gitu, kenapa kalau di darat misalnya ya, di udara dan di air itu nanti kalau ada benda kayak kelihatan bengkok. Nah, itu nanti karena ada sifat-sifat cahaya. Jadi cahaya yang mengenai benda-benda tersebut nanti dia memiliki sifat-sifat. Nah, sifat-sifatnya apa saja? Kita lihat ada 4 sifat dari cahaya. Yang pertama itu merambat lurus. Kalau contohnya yang cahaya ini merambat lurus, kalian pernah lihat ini enggak, kayak sinar laser gitu ya. Nah, sinar laser ini menunjukkan sifat cahaya yang lurus, merambatnya lurus. Kalau enggak, misalnya terciptanya bayangan, kayak misalnya pas waktu kayak pagi-pagi gitu kan, matahari berada di sebelah timur. Nah, bayangan kita akan memanjang dari timur ke barat gitu ya, karena sumber cahaya yang ada di timur. Kalau misalnya pas jam 12 pas gitu ya, pas matahari itu benar-benar di atas kepala kita, maka nanti kayak nggak ada bayangan, karena bayangannya kayak di bawah tubuh kita gitu. Nanti kalau sore matahari sudah ada di sebelah barat, itu nanti bayangan yang tercipta juga dari barat ke timur, memanjang gitu kan ya. Itu karena si mataharinya itu ada di sebelah barat. Jadi perubahan bayangan yang terjadi ini juga karena sifat bayangan yang merambat lurus. Kalau kalian tahu gitu ya, sifat bayangan yang merambat lurus ini juga dimanfaatkan oleh nenek moyang kita untuk menentukan waktu sholat ya. Jadi kayak ada pembentukan jam matahari, bukan hanya waktu sholat sih, waktu-waktu yang lainnya juga. Itu namanya jam matahari. Kalau pengen tahu lengkapnya jam matahari seperti apa, kalian bisa cari informasi sendiri ya. Oke, itu sifat yang pertama, merambat lurus. Sifat yang kedua yaitu dapat dipantulkan. Nah, dapat dipantulkan ini contohnya misalnya kayak kita bercermin. Ya, jadi karena cahaya, ada cahaya mengenai tubuh kita gitu ya. Itu juga dipantulkan di cermin itu sehingga kita bisa melihat bayangan dari kita sendiri gitu. Yang selanjutnya dapat dibiaskan. Nah, dapat dibiaskan ini contohnya misalnya ada pelangi. Pelangi itu karena cahaya matahari yang mengenai titik-titik air di langit gitu ya, kemudian dibiaskan, kemudian hasil pembiasannya itu dipantulkan di udara gitu sehingga tercipta yang namanya pelangi. Selanjutnya yaitu merupakan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu kan yang tidak membutuhkan media rambat. Jadi sumbernya itu misalnya kayak kita ini di cahaya matahari ya. Nah, dari matahari ke bumi itu dia mengalirnya itu dengan elektromagnetik, karena gelombang cahaya itu nggak butuh media. Buktinya mana nggak butuh media? Karena di angkasa. Nah, di angkasa, di luar angkasa itu kan dia nggak ada udaranya, nggak ada yang bisa dirambatkan. Beda dengan suara ya. Kalau suara itu butuh media, tetapi kalau cahaya itu tidak butuh media. Oke, ini contohnya tadi udah Ibu bahas ya. Ada contoh yang merambat lurus, ada contoh yang pemantulan juga. Oke, silakan. Oh, ini. Kalau yang sifat cahaya pemantulan itu ada 2 jenis pemantulan. Perhatikan gambarnya ya. Sebentar, nggak kelihatan ini. Nah, nih.
Yang pertama itu namanya pemantulan baur atau pemantulan difus. Ini tuh kalau dia tuh pemantulan pada benda-benda yang permukaannya tuh nggak lurus, gitu ya. Nah kalau kalian perhatikan, pakai warna ini. Nah kalau kalian perhatikan ini sinar yang datang, dia sudutnya kan sama ya segitu terus ya. Misalnya sinarnya dari sini gitu ya. Nah, berarti sudutnya kan ke situ. Nah, sinar yang datang ini karena mengenai permukaan yang beda-beda ini ya, maka dia dipantulkannya pun hasilnya beda-beda. Ini nanti yang bisanya ditangkap oleh mata kita nanti hasilnya tuh nggak glossy, hasilnya matte ya. Dia nggak gilap gitu ya. Jadi nggak memantulkan secara baik, nggak bisa ditangkap mata secara baik, kayak nggak memantulkan bayangan gitu ya, karena dia membaur atau berdifusi. Jadi dia arah pantulnya tuh cahayanya tuh nggak sama sudutnya. Ini nanti ada hubungannya dengan hukum pemantulan ya, kita lihat nanti aja dulu. Nah yang nomor 2 ini ada namanya pemantulan teratur. Nah kalau pemantulan teratur ini dia itu pada yang lurus. Nah, dia licin gini ya. Permukaannya lurus. Nah, kalau permukaannya lurus, maka cahayanya dia ini akan memantul dengan sudut yang sama. Nah, ini sudutnya sama semua ya. Nah, ini nanti yang bila ditangkap oleh mata kita akan muncul bayangan. Jadi biasanya muncul pada benda-benda yang permukaannya licin, kayak cermin, kayak ubin, kayak gitu ya. Jadi kalau permukaannya licin, pemantulannya teratur. Kalau permukaannya itu dia nggak licin, nggak rata, itu namanya pemantulan baur atau difus. Kalian tetap simak penjelasannya ya nanti, karena di tengah-tengah itu ada tugas yang ibu sampaikan. Oke, kita lanjutkan. Ini hukum pemantulan cahaya. Kenapa kok cahaya tuh pemantulan baur atau difus dia kayak gitu bentuknya, kalau pemantulan teratur kayak gini gimana? Ini karena ada hubungannya dengan hukum pemantulan cahaya. Yang pertama, sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Pakai contoh ini aja ya. Misalnya ini ya, sinar datang, ini sinar datang. Garis normal tuh kayak garis imajiner yang memisahkan antara sinar datang dan nanti sinar pantul. Dan sinar pantul, nah sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Ini kan satu bidang datar ini. Nah, ini satu bidang datar. Itu hukum yang pertama. Yang kedua, besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Ini misalnya garis normalnya ya. Nah, besar sudutnya ini itu sama dengan besar sudut pantulnya. Besar sudut sinar datang sama dengan besar sudut sinar pantul. Yang ini juga kayak gitu ya. Misalnya yang ini ya, kita lihat di permukaannya ini nih. Nah, maka garis normalnya itu yang ini. Nah, maka sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul kayak gitu. Yang ketiga sih, udah ada. Ini nih, ini juga menjelaskan yang penjelasan tadi. Ini garis normal, ini sinar datang, nah ini sinar pantulnya. Sudutnya sama antara sudut I dengan sudut R, kemudian terletak pada satu bidang datar. Nah ini kita lihat ada hubungannya dengan hukum pemantulan ini ya. Jadi cahaya mengenai benda itu sebagian dipantulkan mata dan sebagian lagi diserap. Maksudnya kayak gini, misalnya kita melihat daun yang berwarna hijau misalnya kayak gitu ya. Jadi warna hijau ini terbentuk dari apa? Dari sinar matahari yang mengenai daun itu. Nah, semua spektrum warna, ada merah, ada biru, ada kuning, ada oranye, itu diserap oleh si daun itu kecuali yang warna hijau. Nah, warna hijau yang gak diserap itu, yang dipantulkan oleh si daun itu, itulah yang kita lihat dan kita tangkap. Kita bisa lihat warnanya. Gitu. Jadi sebenarnya warna-warna yang kita lihat itu warna yang dipantulkan oleh benda itu. Jadi bukan warna aslinya ya, jadi warna yang dipantulkan. Gitu. Ini juga nanti yang menjelaskan kenapa kok beberapa hewan itu melihat benda tuh beda ya. Misalnya kayak tikus. Tikus itu melihat
benda-benda itu dalam warna abu-abu. Kalau serangga itu melihatnya juga kayak warna kebalikannya juga. Jadi ini ada hubungannya dengan cahaya yang dipantulkan itu yang bisa diserap oleh mata kita. Jadi kayak panjang gelombangnya itu tertentu gitu, masing-masing mata spesies hewan dan juga manusia gitu ya. Kita lanjutkan lagi ya. Pembiasan. Oke, ini tadi membahas tentang pembiasan ya. Pembiasan itu terjadi jika cahaya melalui dua medium yang kerapatan optiknya berbeda. Nah, misalnya contohnya ini ya. Ini ada udara, yang ini udara, dan ada kaca. Kerapatannya kan beda. Maka sinar yang datang itu nanti dibiaskannya itu sudutnya beda ya, kayak sudutnya beda, ini namanya dibiaskan. Misalnya kalau contohnya misalnya ya, kita naruh sendok di atas gelas yang ada airnya, ini kan kayak bengkok gitu ya. Kenapa bengkok? Karena kerapatan di udara dengan kerapatan di air itu beda. Inilah yang menyebabkan adanya pembiasan kayak gitu. Oke ya. Selanjutnya, gelombang cahaya terbentuk karena adanya perubahan ini yang menjelaskan kenapa kok gelombang cahaya itu termasuk gelombang elektromagnetik, karena terbentuknya itu adanya perubahan medan magnet dan medan listrik. Ini dari ininya ya, dari sumber cahayanya ya, matahari misalnya. Kalau kita pakai sinar matahari. Kalau lampu ya berarti ada perubahan medan magnet dan medan listrik dari lampu kayak gitu. Jadi gelombang elektromagnetik yang terbentuk dari sumber cahayanya itu. Maka ada atau terciptalah yang namanya gelombang cahaya. Oke, kita lanjutkan ini. Tadi Ibu sudah bilang bahwasanya ada gelombang yang bisa kita lihat. Misalnya ada warna hijau, warna pelangi, warna putih, hijau, merah, orange, biru, abu-abu. Nah, itu termasuk ke dalam gelombang cahaya tampak atau gelombang visible. Nah, misalnya ini ya, dari sinar gamma ke gelombang radio, ini kayak panjang-panjang gelombang tertentu. Nah, yang bisa dilihat oleh mata itu hanya sebagian kecilnya ini nih. Nih, di sebelah sini nih. Kalau dijabarin, kalau dilebarin nih. Nah, kita lihat nih ya. Misalnya warna apa nih? Ungu. Ungu ini ya. Panjangnya tuh 380 nanometer. Nano itu 10 pangkat 9 ya. Kalau ini berarti 380 pangkat 10 min 9 meter. Kecil banget ya. Terus cahaya apa ini? Hijau sekitar 500-an. Cahaya orange sekitar 600-an. Cahaya merah sekitar 750-an. Kalau kita lihat kan ya, makanya gelombangnya ini punya gelombang yang beda-beda. Jadi kayak gini nih, misalnya kenapa kalau kok kita melihat warna hijau itu kok kayak lebih adem, lebih rileks di mata. Kalau warna merah kok kayaknya panas banget dilihat, itu karena panjang gelombangnya tuh beda-beda. Nah, panjang gelombang yang beda-beda ini nanti ditangkap oleh mata, responnya juga beda juga. Jadi kayak kalau warna merah itu kan kalau lama-lama dilihat kayak mata bisa bisa capek gitu ya, bisa lelah. Ini karena panjang gelombangnya tuh tinggi banget. Ya, kayak gitu. Ini juga kenapa kalau misalnya kita nonton HP atau nonton laptop gitu ya, pakai laptop atau pakai HP lama banget, atau nggak nonton TV lama banget, nah itu nanti di mata juga lelah. Ini kenapa? Karena kayak mata tuh bekerja melihat warna-warna itu. Selain itu juga ada gelombang yang kayak gelombang elektromagnetik, sinarnya itu loh ya, cahaya yang dihasilkan dari benda-benda elektronik itu kayak nyerang mata banget itu. Makanya kalau bisa, misalnya kita kan sekarang lagi daring gini ya, mesti kalian menggunakan laptop atau menggunakan HP kan lebih sering daripada biasanya. Nah, ini Ibu harap kalian kayak bisa ngatur waktu gitu. Jangan terus-terusan main HP, terus main game, terus misalnya memang kalian butuh banget, ini harus tugasnya banyak, harus selesai kayak gitu ya, jangan lupa untuk pakai kacamata yang anti sinar radiasi. Itu juga cukup membantu supaya mata kita nggak cepat lelah, dan juga biar nanti efek jangka panjangnya tuh nggak berpengaruh di kesehatan mata kayak gitu ya. Oke, yuk kita lanjutkan lagi. Nah,
masih ada hubungannya dengan pemantulan ini dan pembiasan juga. Ini kita nanti akan membahas yang namanya cermin. Nah, setiap hari kita pakai cermin ya. Bisa kayak kita ngaca atau kita lihat misalnya spion. Nah, itu termasuk cermin. Nah, kita lihat ya, pembentukan bayangan pada cermin. Bayangan bersifat nyata jika titik. Oke, ini kalian baca sendiri aja. Nah, yang perlu dilihat tuh gambarnya ini nih. Misalnya ya, nih. Misalnya tuh, oke sebentar. Misalnya tuh ini cerminnya nih. Nah, misalkan ada bendanya di sini. Maka benda ini ada sinar datang ya, mengenai benda. Di sini juga ada sinar datang mengenai benda juga. Nah, nanti sebagian akan dipantulkan. Sebagian dipantulkan ya. Nah, ada juga yang dari pemantulan ini kayak ada perpanjangan sinar pantulnya. Kita kasih warna lain ya, kuning apa ya. Nah, ini kan sinar pantulnya tadi. Nah, perpanjangannya ini juga ada sinar pantul dipanjangin. Nah, perpotongan antara sinar pantul ini, perpanjangan sinar pantulnya ini. Nah, itu dia yang tercipta bayangan kayak gitu ya. Jadi kalau cerminnya datar nanti besar bayangannya itu sama dengan benda aslinya. Ini karena ini tadi perpanjangan sinar pantulnya ini tadi ya. Beda nanti kalau cermin cekung atau cermin cembung. Kita lihat ya. Nih. Nah, ini ada cermin lengkung atau cermin cekung. Oh, cermin lengkung itu ada dua. Kalau lengkung ada yang cembung ya, ada yang cekung. Nah, kita lihat nih. Nanti juga masing-masing ada sifatnya yang beda-beda. Tapi kita sebelumnya harus tahu istilah-istilahnya ya. Misalnya ini nih. Oke, sebentar biar gambarnya kelihatan semua. Oke, misalnya ini ada M. M itu apa toh? M itu kayak pusat kelengkungan cermin. Maksudnya pusat kelengkungan cermin itu apa? Maksudnya jarak antara M ke cermin ini itu mirip mirip jari-jari. Jadi kalau cerminnya ini kan cuma segini nih. Nah, kalau digedein dia nanti jadi lingkaran gitu misalnya ya. Nah, M itu antara titik pusat dengan cerminnya, atau kalau pada lingkaran mirip R ya, jadi jari kayak gitu. Nah, kalau F itu titik fokus. Nih, titik fokus itu ini nih. Ini juga penentuan titik fokus itu nanti juga berpengaruh terhadap pembentukan bayangan. Biasanya kayak soal-soal yang muncul itu kayak pembentukan bayangan itu nanti kan ada yang diperbesar, ada yang kecil, ada juga yang bayangannya tuh nggak tercipta, tak terhingga kayak gitu. Ini ada hubungannya juga dengan frekuensi. Nah, nilai frekuensinya itu setengah R. Nih ya, setengah R itu berarti setengah jari-jarinya ya. Oke, ada juga sudut-sudutnya itu. Nah, kita lihat nih sekarang ya. Ada namanya sinar-sinar istimewa. Sinar-sinar istimewa ini sinar-sinar yang berhubungan dengan F ya, berhubungan dengan titik fokus atau titik api. Kalau misalnya kita main kayak loop gitu ya, kaca pembesar itu nanti kan kayak bisa untuk membakar kertas gitu kan, walaupun agak lama. Nah, bisa kebakarnya kertas ini kalau si kertas itu tuh berada di titik fokusnya si loop itu, sehingga semua panas yang dari matahari itu cahayanya ya bisa dikumpulkan. Jadi titik fokus itu kayak tempat dimana sinar-sinar itu terkumpul. Tadi kan sinar punya sudut-sudutnya gitu ya, sudut sinarnya. Nah, tempat berkumpulnya sudutnya itu namanya si titik fokus itu. Nah, kita lihat sinar istimewa yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Ini sinar datangnya ya. Dia sejajar dengan sumbu utama, maka dia akan dipantulkan melewati titik fokusnya gitu. Yang kedua, ini kebalikannya. Sinar ya sama ini ya. Ini kebalik maksudnya gambarnya ya. Harusnya ini sinar datang, ini sinar pantul. Nah, sinar datang kalau melalui titik fokus, ini titik fokusnya ya, maka dia akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama
kayak kebalikannya gitu. Nah yang ketiga, kalau nggak melewati titik fokus tapi melewati titik M-nya atau pusat kelengkungannya, maka sinarnya itu nanti akan dipantulkan juga melalui titik M. Jadi kayak balik lagi ke titik M lagi gitu. Itu sinar-sinar istimewa, kalian harus inget-inget ya, gampang banget. Nah nanti ada cara melukis sinar istimewa di cermin cekung. Ini nanti kita bisa melihat bayangan yang terbentuk. Oke, kita lihat ini ya, ini tugas untuk kalian. Nanti silakan digambar. Ada berapa ini? 1, 2, 3. Ada 3. Dan nanti juga ada tugas lagi ya, masih ada. Oke, tugas yang pertama ini ya. Ini tugas yang pertama. Oke, kita lihat kalau benda berada pada jarak lebih dari R. Bendanya tuh jauh banget. Misalnya benda ini kan M-nya nih. Ini F-nya di situ. Nah, bendanya tuh jauh banget. Nah, ini gimana ini cara gambarnya? Kita kasih aja sinar datang ke benda itu harus melewati ujungnya ya. Nah, melewati titik fokus. Jadi dari benda, ujung benda sampai titik fokus kita tarik garis lurus sampai ke cermin cekungnya. Nah, ingat sinar-sinar istimewa ya, kalau sinar datang melewati titik fokus maka dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, ini ke titik fokus. Sekarang kita pakai sinar sinar istimewa yang kedua. Jika sebuah benda lurus ya, dia itu nih dikasih garis lurus sejajar dengan sumbu utama, maka dia akan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, ini sinar pantulnya. Nah, setelah kita pakai dua sinar istimewa itu, ada perpotongan antara ini sinar pantul yang pertama dan sinar pantul yang kedua. Nah, ini nanti dia terbentuk bayangan. Nih bayangannya. Jadi kalau dilihat dari bayangannya, dia itu nyata. Kenapa nyata? Karena ada di depan cermin. Kalau di belakang cermin dia nanti maya. Berarti dia nyata, kemudian terbalik. Kenapa terbalik? Karena berada di bawah sumbu utama. Dan diperkecil, kita lihat aja bentuknya kan gedean bendanya. Gitu. Jadi dari menggunakan sinar-sinar istimewa ini kita bisa memprediksi sifat-sifat bayangan yang terbentuk gitu ya. Oke, kalau belum paham kita lihat di contoh yang kedua. Kalau bendanya itu berada di titik fokus misalnya ya, kita pakai sinar istimewa yang pertama misalnya ya. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian ada sifat yang kedua, misalnya sinar datang melalui M akan dipantulkan lagi melalui M. Tuh, kita lihat nih ya, dia dua garis ini dia kan sejajar. Kalau sejajar tidak mungkin ada perpotongan. Kalau tidak ada perpotongan dari sinar pantulnya maka tidak terbentuk bayangan. Atau bayangannya tuh jauh tak terhingga kemana ya, nggak tahu, nggak bisa kelihatan karena kan dia nggak ada perpotongan ya. Jadi kalau benda berada di titik fokus dari cermin cekung, dia tuh nggak ada bayangannya. Kita bisa praktek ini nih yang ini, misalnya kalian iseng-iseng gitu ya, pakai sendok makan atau sendok sayur, pokoknya yang cerminnya tuh cekung gitu ya. Kalian bisa lihat, cari titik fokusnya itu dengan mengaca ya, berkaca di sendok itu sampai bayanganmu tuh hilang. Nah, pas di titik bayanganmu hilang, itulah jaraknya titik fokusnya dari cermin cekung itu ya. Ya, kita lihat nih. Kalau benda berada di antara cermin dan F. Oke, kita lihat. Ini kan F-nya di sini nih. Nah, bendanya tuh di sini. Kita pakai sinar istimewa yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Itu sifat yang pertama ya. Sifat yang kedua, sinar datang melalui M akan dipantulkan kembali melalui M. Nah, ini kita kasih garis imajiner. Kenapa kok garisnya di situ ya? Karena kalau di sini dia nggak akan
nggak akan ada titik perpotongannya ya kan, karena dia makin menjauh. Nah kita harus pakai otak kita, kalau dia makin menjauh nggak bisa, berarti berarti ujung yang situnya kan gitu. Kita kasih perpotongan perpanjangan sinar pantulnya ini. Nah perpotongannya inilah yang memunculkan bayangannya. Nah, karena benda itu atau bayangannya itu berada di dalam cermin, ini kan cerminnya nih. Dia kan berada di dalam cermin, maka bendanya itu bersifat maya. Tegak karena sama-sama di atas sumbu utama dan diperbesar nih ya. Jadi seperti itu. Jadi gambar 1, 2, dan 3 ini silahkan kalian gambar kembali ya. Nih nomor 1 lengkap juga dengan sinar datangnya, sumbu utama. Jadi kalian harus paham. Pokoknya lengkap persis gambar. Yang nomor 2 juga ya digambar juga, yang nomor 3 juga digambar. Masih ada satu tugas lagi, sabar ya. Oke, selanjutnya ini pembagian ruang menurut dalil esbah. Ini juga penting banget karena untuk menentukan sifat bayangan ya. Jadi kalau jumlah ruang benda dengan ruang bayangan sama dengan 5. Misalnya nih kayak kita untuk menentukan bendanya itu di ruang berapa. Nah, ruang ini untuk apa sih? Ya untuk itu tadi, memprediksi sifat-sifat dari bayangan. Misalnya tadi kan kalau benda di ruang 3 itu sifat bayangannya kayak gimana. Benda di ruang 2 sifat bayangannya kayak gimana. Kalau di ruang 1 sifat bayangannya kayak gimana. Nah, ruang 1, 2, dan 3 itu nih, antara cermin dengan titik fokus itu ruang 1, antara titik fokus dengan titik kelengkungan itu ruang 2, dan di luar kelengkungan itu ruang 3. Nah kalau di dalam cerminnya itu ruang 4. Perhatikan ya nih, misalnya kayak ini benda di gambar yang ketiga tadi ya, benda antara cermin dengan F, berarti dia di ruang 1. Kalau benda di ruang 1, ingat ya, ruang benda plus ruang bayangan sama dengan 5. 1 plus titik-titik sama dengan 5. Berarti bayangannya di ruang berapa? Bayangannya di ruang 4. Bener kan ya tadi di ruang 4 sini kan ya? Nih. Coba kita lihat lagi di ini ya, di contoh yang ini. Kita kasih dulu ruangnya, ini kan ruang 4, ruang 1, ruang 2, ruang 3. Wah, ini nggak ada bayangan, nggak bisa ini. Yang ini aja nih. Nah, yang ini aja nih yang ada bayangan ya. Ini ruang 4, ini ruang 1, ruang 2, ruang 3. Benda ada di ruang 3. Berarti bayangannya di ruang berapa? 3 tambah titik-titik sama dengan 5. 5 ya. Maka bendanya bayangannya pasti di ruang 2. Cek ya. Betul di ruang 2 antara F dan M. Jadi si ruang-ruang ini dalil esbah ini membantu banget kayak kita untuk memprediksi bayangan yang terbentuk itu di ruang berapa. Kalau tahu ruang berapa, biasanya kita nanti juga tahu sifat-sifat bayangannya gitu. Misalnya sifat bayangannya ini nanti dia tegak atau terbalik, diperbesar atau diperkecil kayak gitu, maya atau nyata kayak gitu. Berarti kita harus tahu dan hafal ya pembagian ruang menurut dalil esbah ini. Oke, kita lihat nanti di cermin cekung dan cermin cembung nanti juga ada yang namanya pembesaran ya. Ini ada yang namanya M atau pembesaran. Nah, pembesarannya ini kita bisa hitung pakai 2 rumus. Pakai rumus ini nih. H aksan per H. Untuk kita mau cari titik fokus juga bisa dari titik fokus. Kita bisa nanti tahu bayangan yang terbentuk itu ukurannya berapa kayak gitu. Tapi ini nanti tak kasih contoh soal di pertemuan selanjutnya, karena pertemuan kali ini tugas kalian bukan yang itu, bukan hitung-hitung. Nah nih, ini juga kalau tadi kita sudah ada cermin cekung, nah sekarang itu cermin cembung. Kita lihat ya cermin cembung, ini agak dibalik nih. F sama M nya itu dia di dalam ininya, di ini kan cerminnya nih. Nah F sama M nya tuh kayak di dalam
cerminnya itu, di dalam cermin cembungnya itu. Tapi sifat-sifatnya sama aja sih, cuman dia ada di luarnya ini. Kayak sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik F. Sinar datang melalui titik F akan dipantulkan sejajar sumbu utama, sama kayak yang tadi. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan akan dipantulkan sejajar. Nah, kayak gitu. Nah, cara melukisnya atau cara menggambarnya juga hampir mirip. Nah, kita lihat ya. Oke, ini tugas kalian juga untuk menggambar. Oke ya. Misalnya nih, benda berada di M. Kalau berada di M, gimana gambarnya? Bayangannya gimana? Kita pakai sinar istimewa yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Karena titik fokusnya tuh di dalam cermin, maka kita pakai garis putus-putus ya. Nah, nih. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus. Ini dari titik fokus. Sinar datang melalui titik M. Kita kasih seolah-olah di titik M ya. Nah, dia akan dipantulkan sama melalui titik M-nya itu. Nah, perpotongan antara yang ini, yang dari M sama sinar yang dari F, nah itu terbentuk bayangan. Nah, bayangannya berada di dalam cermin ya. Dia tegak dan diperkecil. Kita lihat nih, kayak gitu. Nah, ini juga ada nih. Ini contohnya cuma satu, tapi nggak apa-apa lah, kalian gambarnya berarti cuma 4 gambar ya. 1, 2, 3 ditambah gambar yang ini. Oke, ini selanjutnya ada lensa. Kalau cermin dia kan cuma satu sisi ya, yang melengkung tuh cuma satu sisi. Nah, kalau lensa yang melengkung tuh beda, dua sisinya. Misalnya kayak gini, lensa cembung ini di sini ada kayak cermin, di sini juga ada dua bagian. Kalau ini lensa cekung, ini cekung, di sini juga cekung. Nah, ini yang namanya lensa. Nanti juga ada sifat-sifat bayangannya ya. Nah, ini sinar-sinar istimewa pada lensa cembung misalnya nih. Pokoknya kalau kalian perhatikan, semua sinar istimewa itu berhubungan dengan titik fokus dan juga M-nya. Kalau ini nggak ada M, dia ada hubungannya sama titik fokus aja. Ini yang pada sinar pada lensa cekung. Oke. Kalian cukup dulu part pertama ini ya. Untuk part selanjutnya nanti kita coba cari contoh soal yang kita bisa gunakan rumus-rumus yang sudah muncul itu ya. Terima kasih karena sudah menyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa tugasnya yang menggambar itu. Kalian gambar betul-betul persis seperti contohnya. Ya, ada 4 gambar. Ini gambar nomor keempat. Kemudian ini gambar nomor 3. Gambar nomor 2 dan gambar nomor 1. Kalian tulis, kalian gambar serapi mungkin beserta dengan keterangan-keterangannya. Setelah jadi kalian foto dan kirimkan ke ibu ya. Paling lambat dikumpulkan hari ini sebelum maghrib. Jadi kalian berbuka puasa sudah gak mikirin tugas, harapannya gitu ya. Nanti kalau yang mengumpulkan sesuai dengan waktunya tentunya mendapatkan nilai yang lebih bagus gitu ya. Semangat belajar, semangat juga beribadah di bulan puasa. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.